Mengidentifikasi perangkat jaringan nirkabel. 1. Perencanaan jaringan. Tujuannya untuk menentukan kebutuhan pengguna dan aplikasi yang akan digunakan. Area cakupan untuk mengidentifikasi area yang perlu dicakup dengan sinyal Wi-Fi. Yang kedua, pemilihan perangkat. Router nirkabel. Memilih router yang sesuai dengan bandwidth dan jangkauan yang dibutuhkan. Access point diperlukan untuk memperluas cakupan jika area besar. Perangkat klien. Memastikan semua perangkat mendukung standar Wi-Fi yang dipilih, misalnya 802.11ac dan 802.11ax. Yang ketiga, penempatan perangkat. Menempatkan router atau akses point di lokasi tinggi dan sentral untuk mengoptimalkan sinyal, menghindar penghalang fisik seperti dinding tebal atau peralatan logam. Konfigurasi jaringan nirkabel. Yang pertama, akses antarmuka router. Sambungkan perangkat ke router dan buka browser untuk mengakses antarmuka. IP default 192.168.1.1 atau 192.168.0.1. Masukkan username dan password default admin/admin. Yang kedua, pengaturan jaringan nirkabel. Ubah nama jaringan menjadi nama yang mudah dikenali. Pilih enkripsi WPA3 atau WPA2 dan buat kata sandi yang kuat. Pilih saluran yang tidak padat untuk mengurangi interferensi. Yang ketiga, pengaturan jaringan nirkabel. SSID atau nama jaringan. Ubah nama jaringan ke nama yang mudah dikenali. Keamanan jaringan. Pilih jenis enkripsi, WPA2 atau WPA3 lebih disarankan. Buat kata sandi yang kuat, minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. 4. Pengaturan saluran atau channel. Pilih saluran atau channel yang tidak terlalu padat untuk mengurangi interferensi. Biasanya saluran 1.6 dan 11 pada 2.4 GHz adalah pilihan yang baik. Yang kelima, pengaturan DHCP. Pastikan DHCP diaktifkan agar router dapat memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. Yang keenam, pengaturan tambahan QoS atau Quality of Service. Jika ada, atur prioritas untuk aplikasi tertentu seperti streaming atau gaming. MAC Address Filtering. Jika ingin membatasi perangkat yang dapat terhubung, aktifkan fitur ini dan tambahkan alamat MAC pada perangkat yang diizinkan. Kekuatan sinyal jaringan nirkabel. 1. Pengukuran kekuatan sinyal. Sinyal biasanya diukur dalam desibel miliwatt atau dBm. Nilai yang lebih tinggi, misalnya min 30 dBm, menunjukkan sinyal yang lebih kuat, sedangkan nilai yang lebih rendah, misalnya min 90 dBm, menunjukkan sinyal yang lemah. Beberapa perangkat menunjukkan kekuatan sinyal dalam bentuk presentase. 100% berarti sinyal sangat kuat, sementara 0% menunjukkan tidak ada sinyal. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kekuatan sinyal. Semakin jauh perangkat dari router atau akses point, semakin lemah sinyalnya. Dinding, lantai, dan objek besar dapat menghalangi dan melemahkan sinyal. Perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama, seperti microwave atau perangkat Bluetooth, dapat menyebabkan interferensi. Meningkatkan kekuatan sinyal. Tempatkan router di lokasi yang tinggi dan sentral untuk mengoptimalkan cakupan jika area yang ingin dicakup luas. Pertimbangkan untuk menggunakan access point atau repeater. Beberapa router memungkinkan penggantian antena dengan yang lebih kuat. Hindari meletakkan router di dekat dinding tebal atau peralatan yang dapat menghalangi sinyal. Langkah-langkah keamanan jaringan nirkabel. Ganti nama SSID, ubah dari default menjadi nama unik yang tidak mencantumkan informasi pribadi. 2. Gunakan enkripsi yang kuat. Pilih WPA3 atau WPA2 dan buat kata sandi yang kuat. Dan yang ketiga, matikan fitur WPS Disable Wi-Fi Protected Setup untuk mengurangi risiko keamanan. Keempat, perbarui firmware router. Secara berkala, periksa dan perbarui firmware untuk keamanan. Dan yang kelima, aktifkan firewall. Pastikan firewall router diaktifkan untuk melindungi dari serangan luar. Yang keenam, gunakan MIC address filtering. Batasi perangkat yang dapat terhubung berdasarkan alamat MIC. Yang ketujuh, batasi jangkauan sinyal. Sesuaikan daya pemancar untuk menghindari cakupan yang tidak perlu. Yang kedelapan,
Dan aktifkan remote management, matikan akses jarak jauh ke router. Yang ke-9, monitor perangkat terhubung, periksa secara berkala daftar perangkat yang terhubung. Dan yang ke-10, ganti kata sandi router, ubah username dan password default router ke yang lebih kuat. Dan yang ke-11, gunakan VPN, pertimbangkan penggunaan VPN untuk keamanan tambahan.